bunuh diri, yang satu gantung diri, yang satu memutuskan urat nadi. Speechless sebenarnya, serius. Kontrol. Assalamualaikum, sampurasun, biasanya. Allah Akbar lah. Kenapa Anda menangis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again bersama saya di Roden Channel. Thank you untuk teman-teman masih bisa stay gabung di channel kami. Oke, tanpa basa-basi, saya akan jelaskan bahwa sekarang saya berada di suatu tempat masih tetap gedung kosong. Ya, jadi dulu di sini tuh katanya ada yang gantung diri, ada 2 orang gantung diri, yang satu gantung diri, 2 orang bunuh diri, yang satu gantung diri, yang satu memutuskan urat nadi. Ini berada di tengah kota Bandung. Saya tidak akan sebutkan namanya di mana. Ya, yang jelas tempat ini adalah bangunan Belanda. Ya, jadi dibikin beberapa tempat kantor dan sekarang udah kosong. Tapi saya belum dapat informasi kosongnya berapa lama. Yang jelas di sini tuh sangat banyak banget makhluk-makhluk yang lebih eksis lagi. Ya, dan saya sekarang tidak sendiri. Seperti biasa ada beberapa tim saya. Ya, Bung Kinoy, Bung Eri, awas jatuh. Nah, bungkusan. Nah ini kita punya satu tamu, tamu. Silakan masuk. Tok. Perkenalkan siapa namanya? Nama saya Fadil. Fadil, ya. Jadi Fadil yang bakal ikut di sini, yang menggantikan Bilal ya. Jadi sementara ya jadi penggantian Bilal, karena saya nggak sanggup kalau harus mediasi sendiri di sini. Ya. Apa yang kalian rasakan? Ini baru di luar loh. Pertama masuk udah sesek sini. Udah sesek. Mungkin karena mitosnya emang katanya ada yang bunuh diri. Katanya ada yang bunuh diri. Jadi udah suges duluan guys. Aduh, sesek. Pai, ada apa aja yang baru terlihat nih? Ya, kalau saya lihat sih di sini emang sosoknya nggak lumayan banyak juga ya. Banyak ya? Banyak, salah satunya emang mitos yang itu bunuh diri. Yang kedua di sini ada sosok yang besar dengan lidah yang menjulur. Ya. Pocong juga ada. Wow. Perempuan juga ada. Hampir ke noni Belanda lah ya. Wah. Itu di sini sangat eksis sekali, dan memang auranya di sini sangat besar ya. Auranya besar ya? Iya, itu yang saya lihat. Dan saya rasakan kebanyakan di sini tuh negatif semua ya. Betul. Rata-rata ya. Betul, nggak ada yang positif sama sekali. Dok Padli, ada yang rasa sesuatu nggak? Pertama masuk yang dirasakan pusing. Pusing. Tapi udah makan tapi kan? Udah makan. Siap. Terus ada apa lagi? Sama bau-bau yang baru dicium. Suasananya beda. Beda lah ya. Oke. Berarti biar kita lebih membuktikan lagi, kita next ke atas. Dan jujur, kita baru pertama kali kesini dan nggak ada cek lokasi.
kita nggak sempat masuk ke dalam, cek lokasinya cuma di luar doang gitu dari siang. Jadi kita langsung aja ya. Kita nggak tahu juga sih lokasinya seperti apa di dalam. Medannya itu seperti apa ya. Oke, jangan lupa juga buat tetap stay di channel kami. Terus jangan lupa juga kasih like ya, subscribe, dan jangan lupa juga komen. Mana dulu nih? Pak, coba dulu. Ini cuma dua ruangan. Oh, apa sih? Nah, ini kan habis hujan ini, jadi si hawanya tuh sedikit lembab karena tadi ada sedikit rincikan hujan. Cocok banget buat mereka. Kayaknya kita lanjut ya. Di sini ada sesuatu. Jadi bentuknya kurang jelas sih, Cocok apa? kurang jelas juga sosoknya, tapi ada. Ada. Tuh. Nggak kuat tuh. Negatif sih. Coba buat ke dalam aja. Coba naik ke atas dulu ya. lagi, guys. Sini kurang baik. Masih pengap guys. Assalamualaikum. Coba kamera. Kok? Teman-teman bisa lihat suasana di sini. Atasnya pohon beringin. Bisa dilihatin pohonnya. Senternya udah mulai redup. Belum apa-apa udah redup. Di sini nih, Depan, belakang. yang tinggi besar itu di sini. Yang tinggi besar itu yang lidahnya meleleh itu di sini Pak ya? Dari tadi dia udah mulai muncul terus. Iya. Dari tadi. Dia pindah-pindah ke atas lagi. Sampai saat ini belum ada fenomena penampakan langsung. Ya, sama suara-suara juga masih belum ada. Cuman yang dirasakan bener-bener gemetar sama bau. Dengar suara air. Ya. Mudah-mudahan itu air dari air hujan. Air hujan. Nah ini toilet. Oh, toilet di sini kayaknya itu yang terjadi bunuh diri yang cewek, yang di apa nadinya itu diputus. Iya, suara-suara sih. Dengar suara-suara. Suara-suara. Boleh kita lihat sama dulu. Silakan kamera terdepan. Kemana ya? Sosok cewek non Belanda. Tinggi. Ya, sama ada kayak manusia planet lah ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu bangsa tuyul atau apa. Kupingnya agak tinggi sih ya. Kayak kurcaci gitu. Gitu betul segini nih, tinggi. Itu apakah emang itu salah satu pengikutnya atau bukan? Gitu. Dia agak bereaksi ya, gitu, agak sedikit merasa terganggu. Ya agak terganggu.
ya mudah-mudahan tim kita aman ya. Mudah-mudahan nanti akan kita kuat lah ya. Gitu. Jadi energinya negatif Ya. itu dari zaman dulu, Betul. dari zaman Belanda sebenarnya ya. Betul. Yang saya lihat setelah saya residual barusan, sedikit residual, tempat ini dijadikan salah satu tempat zaman Belanda ya. Di zaman Belanda itu tempat apa sih sebutnya? Kalau sandra itu Ya. ya kayak Sekap gitu. penyekatan gitu, jadi Sekap gitu. disekap di sini situ. gitu kan. Bunuh diri lah di situ. Awal mulanya mungkin itu. Karena kalau makhluk yang kayak gitu tuh biasanya ngajak ya. Betul. Jadi kalau misalkan sorry ya, maaf yang kita lagi banyak masalah, pikiran kacau, Betul. iman kita Lemah. itu kesempatan buat mereka. Betul. Sehingga terjadilah yaitu bunuh diri yang mungkin beranggap semua masalah bakal selesai. Semua masalah bakal selesai dalam bunuh diri itu. Tapi kan nyatanya mereka nggak diterima di bumi alam juga gitu. Betul. Jadi ya itulah. Jadi kayak LML ya. Jadi mereka tuh mengajak lagi, Betul. mengajak lagi gitu. Betul. Karena emang salah satu akses biasanya kalau rumah ini dijadikan gitu jadi suatu tempat perkumpulan lah. Kumpulan. Dan katanya mitosnya kalau misalkan, karena katanya kita belum lihat ya, katanya benda bekas bunuh diri itu masih ada, masih enak. menggantung gitu. Di Dan atas. mitosnya itu siapa aja yang ngambil atau nyopotin si benda itu, dia bakalan ngerasain yang namanya seperti dia bunuh diri. Dan bakal ngikut katanya ya. Iya. Gitu. Ya makanya tadi penjaga di sini bilang kalau bisa jangan dicabut. Itu udah wanti-wanti, jangan pernah sesekali dicabut. Halo. Ya, mereka udah mulai. Tadi ada kayak yang gini nih tanda. Gimana kita ke atas aja? Oke. Boleh? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tali itu kan? Ya. Iya betul. Pokoknya Iya. Wow. Emang pengap rasanya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ih. Masih on. Jadi ini Astagfirullahaladzim. Ini nih talinya kelihatan nggak? Iya. Masih berbentuk ya talinya. Kalau center tuh gitu. Astagfirullah. Nah, mitos katanya kalau berada diri di bawah tali ini akan kerasukan, terus akan merasakan. tapi jujur kok. Tapi jujur ya. Pas lihat aja. Pas lihat tali. Itu ngerasain kayak saya. Astagfirullah. Ngerasain seolah saya ada posisi di situ. Ya emang saya ngelihat talinya juga dengan berbentuk ini bener-bener ada suara. Jadi
yang saya rasain itu penuh banyak masalah. Jadi orang tuh sih gak anjing liar gitu. Kameramen udah ngelamun. Tuh, aman. Aman. Cok, baik. Lama ini disebutkan. Ada sosok. Kalau saya jujur saya nggak mau kalau mediasi. Di sini ada. Kita semua speechless sebenarnya serius. Biasa kita capruk, kita coblak ya di episode sebelumnya. Sampai Pak Eri pun bingung karena ya mungkin kita bisa merasakan, karena bukan merasakan ya, melihat satu tali itu yang benar. Astagfirullah. Buat teman-teman di rumah, kalaupun ada masalah itu bukan akhir. Kalau Penyelesaian bukan seperti itu ya. kalau buat mediasi sebenarnya saya nggak bisa ngambil yang gede, paling kalau yang perempuannya insya Allah ya untuk menguak informasi. Kalau yang gede-gede mah nggak perlu lah, nggak usah. Ini ada 3 sosok yang muncul. Dipilihin aja paling. Sosoknya ada yang besar, terus ada juga yang mukanya tuh berantakan. Iya. Ayo niup aja. Berantakan. Ya itu. Jadi yang dirasain. Ya tadi maksud saya kan ngejelasin tentang sosoknya apa. Betul. Berantakan sekali. Terus apa namanya tuh, yang satunya lagi dia lebih ke ini yang udah pocong kayaknya ya. Tapi ada juga yang minta tolong. Insya Allah akan saya bantu, insya Allah dengan doa akan saya bantu. Kecuali yang kita Bismillah. yang mengakhiri itu, kita jujur kita nggak bisa bantu apa-apa. Oke. Mendoakan juga susah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya coba ya, nanti boleh diinformasikan, boleh nanti disampaikan kepada publik. Saya bantu dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kalian ingin sempurna, saya bantu kalian. Tapi ikutin apa yang saya sampaikan. Ya. Oke. Kalian pengen sempurna kan? Oke, saya bantu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah ya sesuatu. Jadi tidak terlalu menyeramkan. Posisinya tuh Mhm. dan tuh kayaknya Mhm. Hah? orang yang ngelakuin itu. Iya, Tapi dia posisinya di sini. betul. Dia posisinya di sini. Mhm. Dengan posisi dia seperti gantung. Mhm. Mhm. Jadi dari tadi semenjak masuk, dari mulai saya di gerbang, saya tuh ngerasa salah saya gitu, yang sosok itu. Jadi saya ngerasa flashback ke belakang gitu, ngerasa flashback ke belakang, ngerasa sakitnya kayak gimana, sedih campur. Pokoknya ada yang nyentuh belakang saya. Oke. Lo, gimana?
Apa yang dirasakan? Ya, Sini sebelah sini. yang lihat pengen nyamperin terus. Iya, kalau Pak. Bisa nggak kalau misalkan informasi masuk mediasi? Kira-kira? Bisa. Ya? Boleh. Siap. Ini ada sebagian yang udah berubah ya. Hmm. Ada yang istilahnya udah sempurna lah. Ada sebagian yang belum. Mereka ada yang menolak juga gitu untuk disempurnakan, yaitu mereka. Ada yang sebagian. Bagian yang di belakang itu jahil terus. Betul, emang. Kalau yang di sini dia udah berubah. Coba boleh disebutkan berubah wujudnya. Awalnya dari apa? Yang pertama dilihat. Yang pertama dilihat itu mukanya cukup kayak yang udah gak berbentuk muka lagi. Kalau sekarang Sekarang udah kembali sempurna. boleh sempurna ya. Kira yang mau kita coba untuk mediasi yang mana? Mau yang sempurna dulu atau yang mana dulu? Coba Yang dulu sempurna. yang sempurna dulu aja. Yang sempurna boleh. Oh, gitu. Kan Ada yang disampaikan? yang di sini kan Mhm. masuk itu bukan tanpa orang yang memasukin, Betul. tapi mereka sendiri yang pengen masuk. Boleh, boleh silakan. Coba dulu sama bapak Enggak. di yang Yang dulu deh. oke, oh gitu. Wah, assalamualaikum. Duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam enggak? Sampurasun. Biasanya Rios. Kontrol. Assalamualaikum. Sampurasun. Biasanya Rios. Sekarang saya. Jadi suaranya yang kayak yang serap. Anjing serang sa? Abdi. Tamu gerowokan ya. Abdi kan dia baik-baik. Ya, saya kesini baik-baik. Hanya sekedar mau informasi. Dia sendiri harus kayaknya nggak bisa ngomong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bicara. Allah, kalau nggak mau bicara keluar. Ya, kalau nggak mau bicara keluar ya. Ya. Hah? Sekali lagi, kalau nggak mau bicara keluar. Saya hanya perlu informasi. Ya, Sudah. tarik aja. Ya, keluar. Anjing kuat. Bismillah. Bismillah. Ya. 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 Tadi susah. Jam. Yuk. Allah. Allah Akbar lah. Allah. Allah. Yuk, Allah. Allah. Bismillah.
Tadi malah ada yang masuk juga, Masuknya gede. Jadi yang penguasa itu Cai minum. Dua. Ada nih. Benar-benar luar biasa. Yang tadi yang besar itu parah banget. iya. Ada malahan emang itu agak kalau ini sosok yang paling kuatnya di sini. Yang paling kuat. Jadi Dia lebih Barusan- masuk terus sih. ya, Tapi sosok itu ada yang gede sana, ada yang gede. Awalnya yang korban, ya, korban sekaligus pelaku, itu yang pertama. Yang kedua, itu yang cukup besar. orang kan maksudnya bedanya. Jadi gini Pak, Anjing masih tegang. Jadi tapi tiba-tiba satu sosok yang di luar masuk saya juga barusan teh. Tadi saya mau manggil si yang punya di rumah, cuman yang masuk malah atau di luar. jadi pertamanya kan mau yang masukin yang udah normal. Betul, Yang normal itu malah ngeliatin aja, betul. yang besar nyamperin. Mhm. Ketika masuk reaksi Mhm. yang Pak dirasain Mhm. lebih kuat dia. Betul emang. Lebih kuat ya. Sampai mau Mhm. diri Pak Dir sendiri buat Betul. parah. Insya Allah. Lumayan guys. Saya masih belum bisa ngomong apa-apa ya. Karena yang saya takutin itu dia mau ya ngikut gantung diri. Ya. Dia suruh saya itu Ya. Bener kan? masuk. Iya makanya tadi saya bilang saya nggak mau mediasi, khususnya sama si korban ini. Iya. Jangankan maksudnya pikiran kosong juga dia bisa mempengaruhi ya. Betul. Ya. Apalagi ini udah masuk dan udah tubuhnya tuh udah diambil alih gitu kan. Betul, ya. Kontrol dia udah diambil alih. Gitu. Insya Allah. Oke, berarti kita kemana lagi nih? Yuk, kita cari yang lain lagi. Itu kosong, cuman harus ini. Tapi ruangannya lebih kuat dari yang tadi sebenarnya. Lebih Ya, kuatan yang tadi. Ini mah nggak terlalu. Nggak terlalu ini. Nah, ini biasa aja. Kalau ini menyedihkan. Iya. Kalau yang Pak dirasain mah ini makhluk yang dari luar, Mhm. cuman datang ke sini dijadiin kayak Udah. yang buat ya udah si yang gede tadi itu yang Betul. Betul. Berarti rata-rata sosok yang gede itu di mana-mana yang menguasai ya, di tempat Iya. kayak gitu ya. Betul. Nah, di tempat kemarin sebelumnya juga sama sosoknya kayak gitu kurang lebih. Ya. Jenis-jenisnya tuh. Betul. Negatif kan? Ya, emang rata-rata ya. Semua dipakai tempat. Ya pasti. Dan sebagian yang di sana pun datangnya ke sini, balik ke sini, yang di gedung sebelah. Karena gedung sebelah udah isi ya. Mhm. Kebanyakan sini.
karena emang tempat ini kosong, jadi emang dijadikan salah satu akses gitu tempat berkumpulnya mereka. Gitu. Dan memang ini punya kelompok-kelompok tersendiri gitu ya, kelompok yang paling besar gitu. Kalau tadi perhatikan yang digantungan itu ya jangan sampai dari kita emang ada sedikit kosong, itu sangat luar biasa sekali kalau tidak bisa mengendalikan. Makanya kalau orang yang datang ke sini dia tidak bisa mengendalikan, itu pasti akan terjadi sesuatu. Ya, makanya tadi Karena- saya Iya, ngerasa kayak terpancing gitu. Betul. Balik terus ke sana, terus pengen nyamperin terus kayak gitu. itu karena yang berat itu gitu, yang gede itu dia punya energi daya tarik untuk mencoba orang halusinasi. Iya, iya. Seperti itu. Dia pintar sekali gitu. Halusinasi itu masuk ke salah satu tubuh orang dan dia membisikkan Allahu Akbar. Itu mulai. Assalamualaikum. Foto. Duduk. Assalamualaikum. Teh nyarios. Assalamualaikum. Baik, jangan kosong. Perempuan ini. Ini sosok perempuan ya. Mengagetkan kau ini. Ternyata tim Kenapa baru tim kita ini? ini tiba-tiba terus ya. Assalamualaikum. Sareng saya. Apa ini? Sareng saha? Dengan Teh nyarios siapa ini? bisa bicara? Kenapa Anda menangis? Kayaknya sosoknya Kenapa Anda perempuan sedih? ya, betul. Iya. Anda sejak kapan di sini? Bisa bicara nggak? Saya pengen keluar. Pengen keluar. Insya Allah Pengen keluar. Tidak bisa tapi ya. Kenapa nggak bisa? Boleh dijelaskan nggak? Hah? Saya dibawa ke sini Oh, Anda? untuk menggangguin orang lain. Tapi Anda tidak berniat untuk mengganggu kan? Tidak ya? Yang menyuruh Anda itu siapa? Yang sosok besar itu? Oke. Anda sudah lama di sini tapi? Sebenarnya Anda dari dulunya itu sebelum dibawa ke sini jauh nggak dari sini tempatnya? Saya nggak jauh dari daerah. Oh, oke. Saya jauh. Tidak ke sini. Berarti Anda yang suka menampakkan kepada si ibu yang di depan. Oh, Ada di sini. Oh, berarti Anda yang suka melambai gitu ya? Ya, oh ya benar. Ya. Jadi yang suka muncul di sebelah sini, dia ya. yang di jendela ini nih, Oh, itu bisa ada jendela ke depan. ada betul. Yang suka melambai ke penjaga di sini gitu kan. Oke. Di sini tuh ada sosok apa lagi selain yang tadi disebutkan? Yang bunuh diri. Oke. Di Yang bawah di bawah di kamar mandi. itu perempuan atau laki-laki yang di bawah? Itu sosok perempuan. Perempuan. Sama yang bunuh diri juga di bawah. Di bawah bunuh diri juga. Saya tidak boleh kemana-mana, cukup diam di sini. Oke. Selain itu, saya lihat tadi ada sosok noni Belanda. Itu mengganggu nggak atau gimana? Tidak. Tidak. Itu marah kepada saya ketika di depan situ. Oh, jadi ketika Anda jahil, kamu dimarahin? Iya. Berarti baik ya sama Belanda itu? Tapi cewek Belanda itu di depan si orang gede itu yang menguasai tempat ini, dia pura-pura jahat kepada saya. Yang gede itu? Yang sinala Belanda itu, karena dia itu juga takut. Oh, begitu. Jadi gini kesimpulannya, guys. Sosok yang tadi besar itu, dia yang mengontrol semuanya. Dan dia yang dia perhatiin belakang Pak yang gede itu. Kayaknya dikeluarin dulu. Kasihan Oke. ya. Dia kasihan soalnya kalau misalkan Oke, Anda bisa keluar sendiri atau keluar? ya
Atau bantu dulu sama Pak ya? Saya mengikut ragam Yuk, ini. ikutin ya. Kata si Auzubillah ini. Saya mengikut ragam ini. Oh jangan, nggak boleh, nggak boleh ya, Nggak boleh. nggak boleh, Kasihan anak ininya. nggak boleh ya, Heeh. nggak boleh, nggak boleh. Kasihan Kan? anak ininya. Kamu mau sempurna nggak? Mau? Kalau Mau? Ikutin kata saya. Auzubillahi minasyaitonir Ya, terus jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Asyhadu. Ada. Ayo asyhadu. Ada. 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 Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yuk, sekarang ada udah baik, silakan keluar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa Allahu akbar. Dah. Istighfar. Oke, barusan saya terusan lagi cerita kesimpulan dari kejadian sini. Jadi sosok yang besar itu, sosok yang besar yang tadi yang lidahnya menculur itu, dia yang mengontrol semua makhluk di sini. Bahkan makhluk-makhluk yang tidak berniat untuk iseng jahil jahat, mereka pun dipaksa. Mereka dipaksa untuk supaya jahil, supaya iseng. Intinya dipaksa supaya negatif. Ya, selain menampakkan kepada orang-orang sekitar, mereka disuruh untuk mengajak, khususnya yaitu sudah terjadi itu bunuh diri. Jadi menyimpangkan orang-orang yang imannya sangat lemah. Itu guys, jadi ngeri. Jadi ya pada rasain itu yang di sana itu pingin minta tumbal dua buat bunuh diri di situ. Enggak, maksudnya yang di situ itu minta 2 orang buat meninggal di situ, minta tumbal 2 orang lagi. dua orang lagi buat bunuh diri di tali itu, sama tali itu. Oh jadi, Yo. oke. Ada lagi? Itu doang. Pantas tali itu sebenarnya nggak boleh dicabut, ya, karena kalau dicabut gangguannya sangat besar dan mungkin kalau itu syaratnya. Jadi harus ada, mereka itu minta 2 orang lagi, dua orang lagi tumbal untuk Buat tumbal bunuh diri di pakai tali yang juga. sama. Jadi kalau misalkan dicabut, bilangin kan, otomatis dia marah karena tujuannya itu pengen tumbal dengan tali itu. Dan ya segitu. Jadi buat orang yang stres mungkin jalan ke sini. Iya. Buat kameramen lagi banyak cicilan, istighfar ya. Oke, lumayan mengerikan juga ya ceritanya ya. Tadi yang ngomong itu yang sosoknya atau yang gede? Atau yang si korbannya, Bukan. Sebetulnya. Jadi pada nyampein. Oke, berarti apa ya? Yang tadi saya ceritakan di bawah berarti ya. Jadi kayak ML gitu kan. Jadi dari zaman dulu Belanda, caranya mungkin beda-beda. Dari zaman dulu Belanda, saat ada bunuh diri, itu minta lagi, dan itu bakal seterusnya. Itu bohong, minta 2 itu bohong. Saya yakin bohong. Pasti bakal minta lagi. Dan mungkin si korban yang selanjutnya terus-terusan aja nggak akan beres. Jadi yang sebesar itu butuh abu, butuh anak buah sebanyak-banyaknya mungkin ya. Gila. Oke, berarti kita lanjut ke bawah ya. Dari bawah langsung kita gas ke
buat kalian, saya pribadi sama teman-teman tidak bisa untuk mengasih 2 orang untuk bunuh diri di tali ini. Oh ya udah, silakan. 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 Dia ngancam. Enggak, nanti urusannya sama Andin sama ini aja. Sama yang dari samping saya aja. Jadi saya kan udah bilang nggak bisa mengasih 2 orang. Dia kan ngikutin dari tim, cuma yang pada sampainya udah silakan. Gak usah ke tim yang lain, ke Fadil aja. Dan yang bapak tadi, kalau sampai sana dia ngikutin tempat ini, dibubarin semuanya. Yang diam di sini semua. Iya, betul. Enggak, insya Allah nggak akan. Insya Allah. Dia langsung pergi. Iya. Nggak akan berani. Insya Allah. Kayak itu tahu. Tidak ya. Speechless, tahu aku teh. Sumpah, awas hati-hati belakang. Oke, kita lanjut ke bawah aja ya. Jadi kesimpulannya gini guys, semua makhluk yang di sini itu rata-rata pengen keluar dari sini. Karena sosok yang penjaga di sini yang tadi, yang tinggi besar itu, bisa dibilang itu ketuanya ya. Jadi emang dia itu mengumpulkan semua makhluk di sini selain minta tumbal. Ya, selain minta tumbal yang 2. Rata-rata mereka tuh pengen dibawa pergi sama kita, pengen ikut, tapi kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa bawa, ya nggak bisa bawa mereka, terutama yang meninggalnya itu bunuh diri, kita nggak bisa apa-apa kalau yang itu, ya. Menurut kesimpulan dari Pak Erik, gimana Pak? Tambah nggak? Ya cukup sih ya, kesimpulan yang tadi disampaikan ya betul gitu ya. Jadi beberapa sosok-sosok yang ada di sini itu ada penguasa, yang mana penguasa tersebut itu juga dia sangat mempunyai eksistensi gitu ya. Jadi ada beberapa sosok-sosok yang ada di sini pun juga dia tidak bisa begitu saja untuk keluar gitu. Jadi udah merupakan satu lingkungan di mereka dan itu dijadikan sebagai budak-budaknya mereka gitu. Itu seperti itu. Dan beberapa sosok-sosok dedemit ya, seperti pocong sebenarnya ada tadi, tapi mereka nggak eksis, cuman hanya sekedar tangan lantung, bahkan sampai diem. Karena yang kita jumpai langsung itu adalah sosok penguasanya, ya. Sosok penguasanya. Kita ini bisa dibilang hebat ya, dibilang hebat karena kita langsung berurusan dengan si penguasa tersebut. Ya. Kalau dari kita gimana nih? Kalau dari saya sebenarnya sih dari awal saya masuk ke sini, saya udah mulai ngerasa tercekam gitu kan. Sampai tadi masuk ke atas, malah seolah seperti ditarik ke benda yang tali tersebut. Malah saya kayak ngerasain flashback ke belakang. Saya ngerasain sebagai sosok korban itu, korban tersebut. Malah sampai tadi saya ngerasa leher saya tuh kayak diikat gitu, kayak sesek aja, sesek sakit gitu kan. Malahan saya ngerasa sugesti saya tuh lebih ngerasa sebagai Sosok korban itu sekaligus pelaku. Malahan sebenarnya sosok di situ banyak banget. Mereka justru
mereka ingin mendekati. Tadi pas Fadil mediasi juga mereka banyak yang pengen masuk, malah ke saya juga ada yang masuk, cuman saya tolak, saya tahan ya, walaupun berat sih ya, ada gitu kan, tapi ternyata sosok yang lebih kedudukannya di sini tuh malah yang dia yang masuk gitu kan ya. Dia yang masuk. Ya, Fadil gimana? Ini udah hebat banget ya. Penggantinya Bilal, tapi mantap, dia bisa menghasilkan informasi-informasi yang bisa kita bagi sama teman-teman. Gimana, ada penyampaian nggak? Yang penyampaian dari Fadil tempat ini cukup ngeri Banget ya. ngeri, baru pertama kali Tempat sengeri ini gitu kan, yang Fadil cobain ini. yang paling kuat ya. Ada lagi nggak? Cukup Ya. Ya bener. Jadi ternyata bener mitos tali tersebut emang nggak boleh dicabut karena itu. Karena kalaupun ada yang berani nyambut ya udah. Karena dulu sempat ada pernah yang nyambut satu petugas, Mereka sempat diikutin sampai ke rumah. diganggu dan akhirnya tempel lagi. Yang saya aja tadi segini Gak bisa nelen. gak bisa nelen. Masih merasakan, emang bener. Jadi itu tuh si tali itu hampir kayak magnet ya Pak ya, magnet, dan kita tuh seakan-akan mereka tuh menarik kita, Iya. sampai menarik atau siapapun yang ada ke sini yang dia rasakan, saya rasakan, dan teman-teman semua rasakan, kayak yang menarik seakan-akan kita tuh ada gangguan, ada suara kayak sapu-sapu. Jadi seakan-akan kita tuh ya harus ikutan gantung Iya. diri, bener ya? Iya, Gitu. iya, benar. Dan pertama kali saya masuk ke atas, kayak yang banyak masalah gitu saya teh. Jadi hawa perasaan mereka tuh Ya, makanya yang itu- depresi itu Itu juga yang saya rasain tuh, sugesti itu seperti itu. jadi kayak saya masuk anjir, padahal ya saya masalah ada tapi nggak seberat ini, nggak sepusing ini gitu kan. Jadi masalah yang kecil aja tadi di dalam masa gede, saya masalah gede. benar-benar hati-hati makanya buat teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada, kalian harus tetap benar-benar mantap. Hati kalian itu harus benar-benar mantap. Apapun masalah kalian, sebesar apapun masalah kalian, tauhid kalian tolong lebih diperkuat lagi iman kalian itu. Ya makanya mungkin para ulama menyarankan kita selalu berzikir, ya, beristighfar, dan zikir-zikir yang lainnya. Mungkin salah satunya itu, menghindari itu. Untuk Ya, menguatkan iman kita. menguatkan iman kita dimanapun kita berada, mau di jalan, tidur, dan lain sebagainya, kecuali toilet mungkin ya. Oke, teman-teman, paling itu aja yang kita sampaikan. Silakan Pak, ditutup. Oke. Tetap stay tune di channel kita. Pokoknya jangan lupa apa? Like, Subscribe, dan komen. komen. Ya, karena kita masih punya janji. Kita bakal ngasih hadiah Ya, untuk giveaway. komen terbanyak. Ya. Makanya itulah, pokoknya pasti keren banget lah giveaway-nya, dan Hadiah ini dipersembahkan oleh akun baik. Rakai sih. Ini kopinya nyala nggak? Muka gua aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.